Damai sejahtera Kristus yang bangkit menyertai seluruh warga gereja Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Kita betul bersyukur sebab Kristus yang bangkit itu masih terus menuntun perjalanan hidup kita memasuki minggu yang baru. Kita angkat pujian bersama bagi Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama. Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Jemaat, mari kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 19 ayat. Saudara-saudaraku, jemaat kita dan keluarga masing-masing menjadi ada oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah sehingga timbul rasa tidak nyaman. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami yang tidak menjaga kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini, baik sebagai kepala keluarga, orang tua maupun anak-anak. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang
Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 40 ayat. Saya undang jemaat berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita melakukan Kidung Jemaat 369a ayat yang pertama. Jemaat, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Dan sebelum kita baca, kita akan berdoa. Kasih Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan di hari Minggu tanggal 26 April 2020, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan bagian dari berita firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon, berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat-Mu menuntun kami, agar kami mengerti dan memahami apa kata firman Tuhan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk membaca dan mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini akan kita baca dari kitab Perjanjian Baru yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29 di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang melihat, yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masih dalam suasana Paskah Kristus atau kebangkitan Kristus, kita diajak untuk merenungkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Bahwa iman Kristen atau iman orang-orang percaya itu lahir dari peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus menjadi pusat dari seluruh perjalanan beriman dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena itu sebelum Kristus naik ke sorga, setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada para murid dengan tujuan untuk menguatkan para murid supaya pada waktunya mereka akan menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Tetapi sekaligus momen penampakan diri Yesus kepada para murid adalah bertujuan untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus yang mereka sebut sebagai guru adalah benar-benar Tuhan yang mati tetapi yang bangkit. Dan kalau kita berbicara soal kebangkitan Kristus, sejak jemaat mula-mula atau jemaat perdana pada waktu itu muncul keraguan-raguan tentang apa memang betul Yesus itu bangkit atau tidak. Sampai di zaman sekarang kalau kita membaca media sosial, muncul banyak sekali pandangan tentang apakah betul Kristus bangkit, karena memang ada begitu banyak kelompok yang tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Dan oleh karena itu penulis Injil Yohanes menulis Injil ini untuk meyakinkan orang-orang Kristen pada waktu itu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus memang terjadi di dalam sejarah. Dan karena itu dikisahkan tentang salah satu murid yang justru juga tidak percaya tentang berita kebangkitan Kristus. Dialah Thomas, yang kita baca di dalam perikop Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Diceritakan bahwa sebelum penampakan Yesus di mana Thomas hadir, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan para murid mengalami Yesus yang bangkit. Dan ada salah satu ciri utama yang diperlihatkan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid adalah dia selalu mengungkapkan damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu. Ini adalah sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Yesus setiap kali dia menampakkan diri kepada para murid. Dan ketika para murid lainnya menceritakan kepada Thomas yang tidak hadir pada waktu itu, Thomas tidak percaya. Malah dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus, melihat dengan mata kepalanya sendiri bekas paku pada tangan Yesus dan bekas tombak di lambung Yesus untuk meyakinkan dia bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ketidakpercayaan Thomas menggambarkan bahwa memang ada begitu banyak orang yang tidak percaya.
Mungkin ada di antara kita juga yang masih meragukan kebenaran kebangkitan Kristus. Sebab sama seperti Thomas, dia ingin berjumpa secara fisik dengan Yesus yang bangkit. Barulah dia percaya berita tentang kebenaran kebangkitan Kristus. Dan karena itu sama seperti biasanya para murid berada di ruangan yang terkunci dan Thomas hadir pada waktu itu, tiba-tiba Yesus datang dan menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika Yesus mengungkapkan damai sejahtera, murid-murid yang lain langsung mengenal bahwa itu Yesus yang bangkit. Karena pengalaman pertama ketika Yesus menampakkan diri. Tetapi justru Thomas yang tidak percaya itu masih ragu-ragu, belum yakin bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Yesus yang bangkit. Yesus langsung berhadapan dengan Thomas dan mengajak dia untuk meletakkan tangannya pada melihat bekas luka yang ada pada tangan Yesus dan meminta supaya mencocokkan jarinya ke lambung Yesus, bekas tombak yang mengenah di lambungnya itu, karena memang Thomas tidak percaya. Pada saat itu juga Thomas disadarkan bahwa apa yang dikatakan oleh para murid adalah sungguh benar. Dan oleh karena itu dia menyapa, "Iya Tuhanku dan Allahku." Itu sebuah pengakuan iman yang lahir dari pengalaman berjumpa dengan Yesus. Dari pengalaman Thomas yang berjumpa secara fisik dengan Yesus yang bangkit di ruangan yang tertutup. Dari sini kita bisa melihat bahwa para murid dan terutama Thomas yang meyakini kebangkitan Yesus itu karena berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu tema pemberitaan di hari ini, iman kebangkitan menguatkan pengakuan. Artinya iman Thomas dan para murid yang tumbuh dari berita kebangkitan Yesus, dari pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu menguatkan pengakuan percaya mereka bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu sebuah pengakuan yang tulus. Setelah pengakuan yang diutarakan oleh Thomas, lalu Yesus melanjutkan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Atau berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Sebab ungkapan ini sangat penting bagi kita sekarang ini, khususnya jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Sebagai para pembaca di kemudian hari membaca kisah ini. Karena kita tidak mungkin berjumpa secara fisik dengan Yesus yang bangkit. Tetapi kita diajak percaya meskipun tidak melihat secara fisik. Kita mengalami Yesus yang bangkit itu dalam kehidupan keseharian tiap pribadi, tetapi terutama juga tiap keluarga dan jemaat ini. Pengalaman-pengalaman pahit, pergumulan-pergumulan hebat yang kita alami, persoalan-persoalan yang berat yang kita hadapi, mestinya menjadi momen di mana kita belajar melihat Tuhan di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup, sekalipun pahit, untuk mengenal siapa sesungguhnya Yesus yang bangkit itu bagi kita sekarang ini. Kalau kita memberi kesempatan kepada setiap keluarga, setiap pribadi untuk menceritakan pengalaman imannya, tentu
sangat banyak. Walaupun kadangkala kita tidak menyadari kehadiran Yesus yang bangkit itu di antara kita. Apakah di dalam keluarga kita, dalam relasi kita sebagai suami istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, apalagi kita yang tinggal di asrama seperti begini. Dia hadir dan menyapa setiap keluarga, dia menyapa setiap pribadi di jemaat kategorial Polri Sinar Kasih. Damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya itu bagi kita? Artinya walaupun sekarang ini kita menghadapi pandemik COVID-19 atau yang sering kita sebut virus corona. Belum lagi ditambah dengan kekuatan-kekuatan kegelapan atau yang disebut okultisme yang sekarang ini justru membuat kita semakin takut. Tapi dia hadir di ruangan yang terkunci. Dia hadir di dalam keluarga kita. Walaupun kita tidak bersekutu di gedung gereja untuk beribadah, kita berada di dalam ruang-ruang pergumulan keluarga kita, tapi dia hadir di sana sekarang ini dan menyapa setiap keluarga. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu. Selamat sentosa bagi kamu. Itulah yang dia sapa bagi para murid dan bagi kita semua. Dan karena itu apapun kesulitan, apapun ancaman termasuk virus corona, kita yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari saya ajak jemaat untuk menghayati pengakuan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah itu juga merupakan pengakuan kita yang lahir dari pengalaman iman kita yang nyata bukan karena bertemu dengan Yesus secara fisik, tetapi bertemu dengan Yesus melalui pergumulan-pergumulan kita yang hebat, melalui pengalaman-pengalaman iman kita yang sungguh luar biasa, berdasarkan situasi kondisi sekarang ini yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Saya percaya pengakuan Thomas itu juga merupakan pengakuan kita. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu artinya kita tidak berjalan sendiri. Tetapi Allah di dalam Yesus yang mati dan bangkit dan kini naik ke sorga. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan dia akan menuntun kita semua melewati badai pandemi COVID-19 atau virus corona. Dia akan menuntun kita melewati kekuatan-kekuatan okultisme yang menakutkan. Dan kita akan tiba di ujung jalan sana dengan selamat dan sentosa. Tuhan memberkati kita untuk menjadi saksi dari kebangkitan Kristus melalui pengalaman iman kita masing-masing. Amin. Jemaat, mari kita masuk saat teduh untuk merenungkan pemberitaan firman Tuhan tadi. Saya undang jemaat berdiri dan kita sama-sama mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menderita, mati tetapi bangkit, dan memberi kepada kami keselamatan, yang memberi kepada kami kesempatan untuk hidup, bersaksi, dan melayani, yang memungkinkan kami bisa menjalani hari-hari hidup kami, baik sebagai persekutuan jemaat, tetapi juga keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Oleh karena virus corona atau pandemi COVID-19 mengakibatkan aktivitas kami terbatas. Kami tidak bisa berkumpul bersama untuk memuliakan Tuhan di gedung gereja. Tetapi setiap keluarga rumah tangga kami adalah jemaat-jemaat rumah yang daripadanya kami membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi setiap keluarga kami untuk semakin belajar dekat dengan Tuhan. Terutama bagi anak-anak kekasih kami, supaya mereka tekun belajar untuk menambah pengetahuan, belajar untuk memahami siapa sebetulnya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan oleh karena itu Tuhan memberkati kami sebagai para orang tua, supaya kami giat mengajarkan anak-anak kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, supaya mereka tekun belajar membaca Alkitab, tetapi juga membangun relasi dengan Tuhan melalui doa yang tiada putus-putusnya. Sebab di samping virus corona yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Provinsi Maluku dan di kota ini, muncul kekuatan-kekuatan okultisme yang menakutkan, yang mengakibatkan kami menjadi cemas dan takut, sebab banyak sekali anak-anak muda yang menjadi sasaran. Dan oleh karena itu kami mempertaruhkan seluruh kehidupan anak-anak kekasih kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan hidup mereka, yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa secara khusus bagi para penderita virus corona yang sementara ini dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tangan Tuhan yang berbekas paku itu jamah dan sembuhkanlah. Berilah kekuatan kepada keluarga-keluarga supaya walaupun mereka tidak bisa mendampingi anggota keluarga yang sakit, tetapi ada para medis, ada dokter, ada suster, ada mantri, ada juru rawat. Semua orang yang bekerja di rumah sakit adalah alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan kesembuhan kepada mereka yang sudah terinfeksi. Pihak medis adalah juga kelompok yang sangat rentan terkena virus corona. Dan oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, lindungilah para medis supaya mereka melakukan tugas melayani para pasien dengan sebulat hati. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk hidup orang lain. Dan karena itu sekali lagi ya Tuhan, selamatkanlah mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, negara dan bangsa kami
yang berupaya secara maksimal untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona. Mengatur jutaan masyarakat adalah pekerjaan yang tidak gampang. Dan oleh karena itu berilah kekuatan. Dan Tuhan memberkati semua pihak yang bertanggung jawab untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk mengatasi virus corona. Pemerintah di pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa yang terpencil. Tuhan memberkati mereka. Bahkan Tuhan memberkati kami sebagai masyarakat supaya kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran, yang mengikuti protokoler kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan supaya kami terhindar dari wabah virus corona. Hal-hal yang kelihatan sepele, tetapi kalau kami tidak melakukannya, menjadi pintu masuk kami terinfeksi, atau sebaliknya kami menginfeksi orang lain. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi bentuklah kami menjadi orang-orang yang taat dan disiplin. Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan yang dihadapi oleh tiap-tiap keluarga, tetapi juga secara khusus oleh persekutuan jemaat ini. Tuhan memberkati para pelayan, para pendeta, penatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayanan tentunya. Walaupun tidak ada aktivitas ibadah seperti biasanya, tetapi para pelayan Tuhan ini mesti berpikir lebih keras lagi bagaimana memberi pendampingan supaya umatmu merasa nyaman dan damai, bisa menikmati hidup yang Tuhan telah selamatkan. Tetapi sekaligus berpikir bagaimana melakukan penataan pelayanan di jemaat ini. Sebab tentu ketika ibadah-ibadah tidak bisa berjalan seperti sedia kala, maka pendapatan jemaat semakin sulit dan sangat mempengaruhi dinamika pelayanan di jemaat. Ya Tuhan, berilah roh dan hikmat-Mu supaya mampu bertahan di tengah-tengah badai ya virus corona yang melemahkan dan melumpuhkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan keluarga-keluarga yang punya pergumulan atau nasar-nasar khusus yang mereka naikkan di tengah-tengah virus corona yang sedang mewabah. Dan kekuatan-kekuatan okultisme yang juga sedang terjadi di sana-sini. Kami topang mereka dalam doa dan pergumulan. Kami bersyukur juga bersama keluarga-keluarga yang mengalami sukacita karena hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahiran, bahkan berkat-berkat lain yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Doa kami bagi anggota kepolisian yang sekarang ini bekerja tiada kenal lelah siang dan malam, untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat di kota ini secara khusus taat dan tidak keluyuran di luar rumah. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, dan karena itu Tuhan beri kekuatan fisik tetapi juga kekuatan mental supaya mereka sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Tentu di tengah-tengah situasi ini juga banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan keringat, membanting tulang, dan tentu juga mempengaruhi penghasilan keluarga. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi roh dan hikmat-Mu, supaya kami saling bahu-membahu, saling menopang. Yang punya kelebihan bisa menopang yang berkekurangan, apalagi di tengah-tengah yang situasi yang kritis ini. Kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara ini menjalani ibadah puasa. Tuhan memberkati mereka
supaya mereka menjalani ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dan kami saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya, terutama kami yang tinggal dan hidup bersama di lingkungan asrama Perigi 5. Tuhan, kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di minggu ini. Kami mengundang Tuhan berjalan bersama kami, supaya kami tidak menjadi mangsa dari kuasa-kuasa iblis dan setan, ataupun dari virus corona. Karena Tuhan yang mati tetapi bangkit, yang menang atas kuasa dosa dan maut, yang akan terus memegang tangan kami dan menuntun langkah kaki kami untuk memasuki usbu yang baru. Ini doa kami Tuhan. Doa ini kami bawa dan kami dasarkan dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang jemaat berdiri dan kita melakukan bersama nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibadah yang kita lakukan akan segera usai, namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai jemaat dan keluarga Allah. Jadikanlah keluarga kita sebagai dasar membangun kesaksian tentang keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan Tuhan dalam terang janji berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat menikmati sukacita di hari ini. Tuhan memberkati.